Penemu kertas adalah Cai Lun asal Cina pada tahun 101 Masehi. Dia membuat kertas dari kayu murbei yang dipukul-pukul sampai seratnya lepas. Sedangkan di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo sejak abad ke-7 yang dipergunakan oleh para biksu di Kerajaan Sriwijaya. Lalu apa saja fakta-fakta menarik seputar kertas? Jika di Mesir punya papirus sebagai alat tulis tradisionalnya, Indonesia punya daluang. Sesuai namanya, kertas ini dibuat dari kulit kayu pohon daluang. Dalam naskah kuno abad ke-9 Kakawin Ramayana diterangkan bahwa dulu daluang digunakan sebagai bahan pakaian seorang pandita. Kebanyakan orang menganggap kalau seni melipat kertas origami berasal dari Jepang. Namun ternyata bangsa Tiongkok sudah melakukannya pada tahun 507 Masehi. Sebelum bernama origami, seni ini awalnya dikenal dengan nama orikata dan hanya dilakukan oleh kaum-kaum elit. Kertas memiliki tepian yang cukup tajam untuk merobek kulit. Bahkan, hanya karena potongan kertas yang menggores tubuhnya, seorang nenek di Skotlandia mengalami gagal organ dan dokter terpaksa mengamputasi kedua tangan dan kedua kakinya karena masalah infeksi. Ternyata ada kertas yang terbuat dari kotoran gajah loh. Kotoran gajah ini direbus agar baunya hilang, kemudian hasil rebusan kotoran dijemur selama 3 hari sampai 4 hari, lalu diangkat untuk digiling. We will see how Sri Lanka has addressed this problem. This is elephant dung, elephant poo. Elephant dung, elephant poo. Put it this tank and put water. 1 day boiling, kill the bacteria. After this frame, put it outside under the sun to dry. Become dry papers like this. This is rough paper, thick paper. Tak hanya di luar negeri, di Taman Safari Bogor juga ada. Sebanyak 200 kg limbah kotoran gajah dapat diolah menjadi 210 lembar kertas daur ulang. Selain gila kebersihan, Jepang juga terobsesi dengan kertas. Mereka menggunakan teknik tradisional dalam pembuatan kertas, khususnya kertas washi. Washi digunakan pada lampu lentera, payung, pakaian, dan pintu geser shoji serta dinding. Kertas ini lebih tipis dari kertas biasa dan tidak mudah robek karena mengandung serat rami. Penelitian dari LIPI menyebut kertas yang berwarna coklat untuk membungkus nasi ini memiliki kandungan mikroorganisme tertinggi dibandingkan jenis kertas lainnya. Efek kronisnya bisa menghambat kesuburan dan menyebabkan kanker. Cara terbaik untuk menghindari bahaya yaitu segera menghabiskan makanan atau segera menyimpannya dalam wadah yang aman. Mendaur ulang 54 kg kertas bisa menyelamatkan 1 batang pohon. Jika 1 ton kertas, kita akan menyelamatkan kira-kira 17 batang pohon. Selain menyelamatkan pohon, 682,5 galon bahan bakar dan 7.000 galon air serta 4.000 kWh listrik juga ikut terselamatkan. Ketika banyak orang membuat sabun dari kertas yang masih menggunakan sabun sebagai bahan utamanya, begin by laying 1 sheet of paper onto the baking tray. Pour your soap onto the side of the tray and brush the soap evenly over the paper and hang it up to dry using the clothes pegs. Mahasiswa Unpad menciptakan sabun kertas yang terbuat dari kertas larut air dan dicampur dengan daun dadap serta air kelapa sebagai anti mikrobanya. Bahan utama dari sabun ini adalah kertas larut air yang dicampur dengan sejumlah kandungan anti mikroba. Anti mikroba ini diperoleh dari bahan alami yaitu daun dadap dan air kelapa. Daun dadap dan air kelapa mengandung alkaloid flavonoid dan alkaloid asam laurat. Para insinyur di NASA memanfaatkan teknik melipat kertas sebagai inspirasi pesawat ruang angkasa. Why are these engineers BYU working with origami? So a compliant mechanism is a device that gets its motion from things like bending and deflection instead of hinges and bearings. And we can actually make them very low cost sometimes. They can also operate in very harsh environments like the environment of space. Tujuannya agar bagian yang lebar bisa dilipat sehingga cukup untuk masuk ke dalam roket. Susunan ini menggunakan pola lipatan Z origami dengan hitungan matematis yang kompleks.
Dunia kehilangan 1.732,5 hektar hutan setiap jamnya karena pohonnya ditebang untuk bahan baku kertas. Sedangkan di Indonesia sendiri, secara tidak sadar kita telah menghasilkan 17.000 ton sampah kertas per harinya. Ada kelainan makan aneh yang dinamakan Coelopagia. Biasanya mereka mengkonsumsi benda yang terbuat dari kayu seperti kertas, tisu, pensil, kulit pohon, atau barang lainnya. So good. I can't hide it from my parents. They tell me not to eat it. It's just... Kebiasaan makan tisu ini sering terjadi pada anak-anak, wanita hamil, dan orang dengan gangguan psikologis. Jika kalian tidak sengaja menelan kertas bolu kukus atau alas bakpao, jangan panik dulu. Jika yang kemakan dalam jumlah kecil, benda yang bukan makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan akan ikut tercerna bersama dengan makanan dan dapat keluar kembali bersama dengan kotoran. Populer disebut kitab kuning di Indonesia, sebenarnya itu hanya kebetulan saja karena keterbatasan teknologi pengolahan kertas. Di masa lalu, ketersediaan kertas hanya terbatas yang berwarna kuning. Di saat itu juga banyak buku yang terbitannya juga menggunakan kertas berwarna kuning. Dalam memproduksi 1 ton kertas, dihasilkan gas karbon dioksida sebanyak kurang lebih 2,6 ton. Jumlah ini setara dengan gas buang yang dihasilkan sebuah mobil selama 6 bulan. Selain itu akan menghasilkan kurang lebih 72.000 liter limbah cair dan 1 ton limbah padat.